Artinya kalau agama dia Islam, dia paham bahwa kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik itu menutup aurat. Nanti dalil-dalilnya atau ketentuan lebih rinci akan disampaikan oleh ustadz yang lain. Sehingga tindakan dari saudara Yudian Wahyudi itu terlihat jelas ada ya intensi anti-Islam, Islamofobia, tindakan yang masuk kategori sekuler radikal. Dan kita tahu saudara Yudian Wahyudi itu sebelumnya juga sudah banyak ya bermasalah dengan umat Islam. Misalnya ketika dia menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini semestinya tidak layak keluar dari lisan seorang kepala BPIP. Yang ingin saya bantah dari keterangan Yudian Wahyudi adalah yang pertama, Yudian Wahyudi berdalih bahwa pelepasan pencopotan itu hanya pada 2 momentum, selebihnya tetap menggunakan jilbab, yakni momentum pengukuhan dan nanti pada saat upacara 17 Agustus. Sehingga mungkin menurut Yudian Wahyudi dalam 2 agenda tersebut muslimah boleh mengumbar aurat. Saya tegaskan kepada saudara Yudian Wahyudi dan seluruh jajaran BPIP termasuk kepada rejim Jokowi bahwa setiap muslimah yang telah balik itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan dalam kehidupan publik dia harus menutupi auratnya menggunakan jilbab. Tidak pilih-pilih hari, seluruh hari, kecuali dia ada di ruang privat, di kamarnya, di rumahnya boleh terlihat bagian-bagian auratnya oleh keluarganya. Tapi di ruang publik, apalagi ini acara kenegaraan ditonton banyak orang, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seorang muslimah membuka auratnya. Jadi jangan anggap sepele 2 momentum ini. Saudara Yudian Wahyudi jangan menganggap sepele muslimah membuka aurat. Terkecuali ini dilakukan oleh non muslim, saya tidak akan komentar karena masing-masing agama ada ketentuannya. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, alasannya bahwa adik-adik kita itu sudah menyepakati dengan dalih sudah membuat surat pernyataan di atas materai. Ini juga justru mengkonfirmasi ya ada manuver yang sangat jahat dari saudara Yudian Wahyudi untuk melegitimasi kemaksiatan yang dilakukan, penentangan konstitusi yang dia lakukan, berdalih pada 2 hal. Pertama, adanya surat pernyataan, yang kedua adanya peraturan nomor 35 tahun 2024 yang dibuat sendiri oleh saudara Yudian Wahyudi. Saya meyakini aturan itu tidak pernah dibaca oleh adik-adik kita. Dia hanya disodorkan dengan pernyataan di atas materai. Dan saya yakin pernyataan itu tidak disodorkan dengan menjelaskan peraturan yang dikutip oleh saudara Yudian Wahyudi seolah-olah ini sudah menjadi pilihan muslimah itu sendiri, adik-adik kita ini, untuk membuka aurat, karena seolah-olah dengan menandatangani pernyataan muslimah itu sudah merelakan untuk membuka aurat karena ketentuan berdasarkan peraturan itu dibolehkan atau itu ketentuannya tidak menggunakan jilbab. Yang saya mau tegaskan, saudara Yudian Wahyudi ini nggak paham nih hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan itu nggak ada ya yang namanya keputusan BPIP itu yang menjadi rujukan norma untuk mengatur masyarakat siapapun. Undang-undang saja dalam penerapannya itu tidak berani bertentangan dengan konstitusi. Saya kasih contoh. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses persidangan itu ada uniform, seragam yang harus digunakan oleh hakim, jaksa, juga advokat selaku pembela. Dan uniformnya itu ada toga, ada dasi toga, dan tidak pernah di dalam uniform, di dalam KUHP itu diatur memakai jilbab atau tidak. Tapi faktanya, apa pernah ada hakim yang menggunakan jilbab diminta menandatangani pernyataan dan melepaskan jilbabnya saat memimpin sidang? Pada faktanya, apakah ada seorang jaksa muslimah yang menggunakan jilbab diminta membuat pernyataan dan kemudian melepaskan jilbabnya saat ikut mendampingi perkara, menuntut suatu perkara di dalam proses persidangan? Seorang advokat yang muslimah ketika mendampingi kliennya di dalam proses persidangan berdasarkan KUHP, undang-undang lebih tinggi daripada produk hukumnya si Yudian Wahyudi. Tidak pernah advokat itu diusir oleh hakim hanya karena menggunakan jilbab, dan tidak pernah disuruh tanda tangan, teken pernyataan macam-macam.
Anda berusaha ya menipu publik, tapi Anda tidak bisa menipu nalar orang yang berpikir. Apalagi Anda mau menipu aparat atau institusi penegak hukum termasuk praktisi hukum. Lalu apa hebatnya peraturan Anda dibandingkan KUHP? Mohon maaf, bisa diabaikan kalau bertentangan dengan konstitusi. Dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi gitu loh. Saya tahu saudara ini banyak cacat dengan umat Islam. Makanya di akhir nanti kita tuntutannya bukan mencopot saudara, bahkan membubarkan institusi BPIP yang selama ini justru digunakan untuk memusuhi umat Islam. Sekali lagi, BPIP justru digunakan untuk memusuhi umat Islam. Ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simduduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadrami di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. وابن قدامة المقدسي في كتابه التوابون يروي الخبر التالي: أسرة مكونة من زوج وزوجة ومجموعة بنات منسوبة إلى بيت النبوة، يرقى نسبها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم. كانت تقيم في مدينة بلخ قريبة من سمرقند. مرض رب هذه الأسرة وتوفي. بقي من هذه الأسرة الأم وبناتها. وقعت الأم في ضائقة مالية شديدة، وأخذت تعاني مع بناتها من فقر مدقع. ماذا تصنع؟ عز عليها أن تطرق أبواب الناس في مدينة أهلها كلها يعرفون زوجها ويعرفونها. عز عليها أن تفتضح، فأخذت بناتها وسافرت بهن إلى قرية من أعمال سمرقند، يعني من ضواحي سمرقند، تقصد الذهاب إلى مكان لا يعرفها فيه أحد من أجل أن تتمكن من طرق أبواب الرزق بأي وسيلة من الوسائل، بخدمة، بطلب، نحو ذلك. وجدت مسجدا مفتوحا فأدخلت بناتها في هذا المسجد، ومضت تبحث عن وسيلة من وسائل الرزق.
دخلت سوق القرية، فوجدت رجلا يجتمع عليه بعض الناس، سألت عنه، قالوا هذا شيخ القرية، فشدت نفسها إليه واتجهت إليه وقالت له نعم، يعني أسرت إليه كلاما لا يسمعه الآخرون، حدثته عن نفسها، قالت له أنا من بيت النبوة، أنا يرتقي نسبي إلى سيدنا علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وقد مسنا الضر وآل حالنا إلى كذا وكذا وكذا. فقال لها هل لك بينة على أنك من سلالة سيدنا علي؟ هل لك بينة على ذلك؟ فقالت له المرأة ليس في هذه القرية أحد يعرفني، لا أستطيع أن آتيك ببينة. فأعرض عنها شيخ القرية، فمضت على وجهها خائبة تريد أن تعود. رأت رجلا أيضا مظهره يدل على أنه صاحب نعمة صاحب ثروة، سألت عنه، قالوا لها هذا رجل مجوسي ثري، ألهمها الله أن تشد نفسها إليه وسلمت عليه وقالت له كما قالت لذلك الشخص الآخر شيخ القرية الرجل المسلم. نعم. قالت له أنا من آل بيت رسول الله، ويرقى نسبي إلى علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وتركت صبية لي بناتي في مسجد هنا يتضورن جوعا، فهل من سبيل إلى قوت أو كذلك؟ فأمر خادما أو واحدا من أعوانه أن يمضي بي إلى حيث البنات، وطلب منه أن يأتي بهن إليه إلى داره، فمضيت به إلى حيث يوجد البنات ونقلهن جميعا، ومضينا إلى دار هذا الإنسان المجوسي. تقول دخلنا داره فأكرم وفادتنا، أكرم البنات، ألبسهن أجمل الثياب، وقدم لهن الطعام، وأنزلهن ضيوفا مكرمات عنده. نعم. أما ذلك الإنسان المسلم شيخ القرية الذي طلب منها البينة على أنها علوية النسب منسوبة لسيدنا علي، نام في تلك الليلة ورأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت والناس متراصون مزدحمون، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد والناس يقبلون إليه يلتمسون الشفاعة، فأقبل هو أيضا واقتحم الناس إلى أن وصل إلى رسول الله. قال له يا سيدي يا رسول الله، أنا إنسان مسلم من أمتك وأنا حالي كما ترى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من بينة على ذلك؟ احتار الرجل ماذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد فقال ألك بينة على ما تقول؟ واستيقظ. لما استيقظ علم معنى هذه الرؤيا، وعلم السبب الذي من أجله أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا أيها السادة والسيد، الخبر صحيح بسند سليم يرويه ابن قدام المقدسي في كتابه التوابين، ويرويه ابن الجوزي الدقيق في أسانيده
نعم. أخذ يبحث هذا الإنسان شيخ القرية عن أسرة جاءت إلى هذه القرية بالأمس، وأخذ يبحث ويبحث ويبحث إلى أن علم أن هذه الأسرة في بيت فلان المجوسي. طرق بابه، خرج الرجل قال له: أين المرأة العلوية؟ قال له: عندي. قال لا. قال له: ادفعها إلي، أعطنيها. قال: لا، ليس لك إليها من سبيل. قال: سأعطيك 1000 دينار على أن تعطيني هذه المرأة وبناتها. فقال: ليس لك إلى ذلك أي سبيل. وأخذ يلح، فقال له: لا تلح، لا تدل علي بإسلامك، الشيء الذي رأيته. لقد دخلت هذه المرأة المباركة بيتي وتباركت الدار بها، ولم نبت إلا ونحن جميعا مسلمون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ليس لك إليها من سبيل أبدا، والنعمة التي كنت تتوقعها لنفسك هي لي. نعم. كيف كانت هداية هذا الإنسان؟ ما سر هذه الهداية؟ الهداية بهذه الرحمة الإنسانية. مجوسي غير مؤمن إلا بالنار التي كان يعبدها، لكن الرحمة الإنسانية باب من أبواب الرحمات الإلهية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. Atau mempunyai seorang istri yang mempunyai perilaku yang nggak menyenangkan. Nah, sebenarnya kalau kita mau pintar-pintar mengolah rasa, ini akan menjadi berkah buat seorang suami. Berkah. Nah, Kok bisa, Beb? Begini, di antara 1000 para wali Allah, hanya 2 di antaranya yang istrinya tahu bahwa suaminya itu adalah seorang wali. Artinya apa? Ujian terberat seorang wali itu terletak kepada istrinya. Orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Anak dan istri kita, benar nggak? Ya. Nah, mereka ini sebenarnya adalah orang yang paling banyak terhijab dengan kita. Karena saking dekatnya mereka dengan kita. Ketika kita nasihatin istri kita sulit mendengarkan kita. Tapi begitu istri kita dinasihati orang, maka istri kita akan menerima nasihat dari orang. Nah, sama seperti juga istrinya para wali-wali Allah juga seperti itu. Tapi apa? Para wali-wali Allah ini kalam-kalamnya, ucapannya didengar oleh orang banyak. Nah, semua itu karena orang yang dekat itu terhijab. Ada nggak anak-anak kiai yang nakal atau enggak, yang nggak benar? Ada nggak? Ada. Nah, padahal bapaknya seorang tokoh. Nah, ini adalah terhijab karena saking dekatnya. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama, manusia biasa seperti kita, menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari seperti kita. Para wali Allah ini sebagaimana orang awam menghadapi ujian-ujian dan cobaan dalam rumah tangga ini seperti menghadapi ucapan istri yang pahit, yang menyakitkan, kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, mereka ini menghadapi cobaan dan ujian rumah tangga tersebut dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika menjalaninya menghadapi istri yang seperti itu, yang sewot, yang marah-marah, yang cerewet, itu dengan ringan, dengan santai, dengan sabar, tanpa rasa khawatir apapun. Sebagaimana sifat daripada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran dalam diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka cukup menahan diri untuk tidak membalas terhadap istri seperti itu. Mereka cukup bersabar, yang merupakan salah satu pintu daripada pintu kewalian. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar atas ucapan istri itu termasuk cobaan yang menguji para wali Allah. Nah, di dalam syarahnya dijelaskan bahwa ucapan-ucapan istri yang dimaksud ini adalah sebagian perkataan-perkataan keji,
tuduhan-tuduhan, kecurigaan istri, caci maki istri kepada suami, ataupun ucapan-ucapan yang pahit yang menyakitkan kepada suaminya. Nah, para wali Allah ini menahan diri menghadapi ucapan-ucapan istri yang seperti itu, yang menyakitkan. Karena apa? Karena menjaga ketinggian makom derajat spiritual di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik mereka sukut, mereka diam, tidak menjawab atau membalas dengan ucapan serupa yang menyakitkan. Mereka secara istiqamah ini menahan diri dari sikap membalas atau marah. Mereka nggak mudah terpancing oleh ucapan-ucapan pahit di dalam rumah tangga mereka. Nah, hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika wali Allah itu istrinya atau waliyah, maka ia akan menghadapi ujian rumah tangga dari suaminya sendiri sama seperti itu. Jadi sebenarnya ada baiknya apabila kita pas kebetulan mempunyai istri yang cerewet, perkataannya sering menyakitkan. Itu sebenarnya Allah telah memberi tanda-tanda kepada kita agar kita selalu bersabar dengan semua itu. Nanti apabila tiba masanya dan Allah mengizinkan kita hampir-hampir mendekati sifat daripada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Allah menciptakan wanita. Wanita itu adalah bayang-bayang Tuhan. Karena di dalam diri wanita itu terdapat sifat jamal dan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengantarkan kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.